Bapak-bapak, pernah nggak suatu pagi melihat cermin dan berpikir, kok badan saya sekarang cepat capek ya? Dulu waktu muda, jalan jauh nggak masalah, kerja seharian masih kuat. Tapi sekarang, baru beberapa jam saja, rasanya tenaga habis. Tidur pun kadang nggak nyenyak. Dan yang paling sering dikeluhkan para pasien saya, bukan cuma soal tenaga, tapi soal perasaan percaya diri yang mulai berkurang. Banyak yang datang sambil berbisik pelan, "Dok, apa saya masih normal? Kok rasanya nggak seperti dulu lagi?" Saya tahu perasaan itu, karena hampir setiap minggu saya mendengar cerita yang sama dari pria-pria hebat yang dulunya aktif, kuat, dan penuh semangat. Tapi tahukah Bapak, banyak dari mereka akhirnya bisa kembali bugar, percaya diri, dan sehat, tanpa obat, tanpa suntik, tanpa harus ke dokter. Mereka hanya melakukan beberapa hal sederhana di rumah, tapi hasilnya luar biasa. Dan di video ini, saya, Dr. Indri, akan membagikan rahasia yang sering saya ajarkan kepada para pasien lansia saya. Rahasia yang bisa membantu memperlancar peredaran darah, meningkatkan vitalitas alami, dan membuat tubuh terasa muda kembali dengan cara yang aman dan alami. Jadi, sebelum Bapak menutup video ini, tahan dulu rasa penasaran itu. Karena siapa tahu, justru dari sini, Bapak menemukan kunci sederhana untuk kembali merasa kuat, sehat, dan bersemangat setiap hari. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Hasan. Umurnya 56 tahun, pensiunan pegawai bank. Ia datang dengan wajah agak murung. Katanya, belakangan ini tubuhnya cepat lelah, tidur sering terganggu, dan gairah hidupnya menurun. Bukan hanya di urusan vitalitas pria, tapi juga semangatnya secara keseluruhan. "Dulu saya rajin jalan kaki setiap pagi, Dok," ujarnya pelan. "Sekarang baru 10 menit saja, napas sudah ngos-ngosan." Saat saya dengar ceritanya, saya langsung teringat pada banyak pasien lain di usia yang sama. Mereka punya pola yang mirip, aktivitas berkurang, pola makan tak teratur, dan kadang lupa bahwa tubuh di usia 50-an tidak lagi seperti di usia 30-an. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, mulai usia 40 tahun ke atas, kadar hormon testosteron pada pria menurun sekitar 1% setiap tahun. Hormon ini berperan besar dalam menjaga energi, massa otot, suasana hati, dan juga fungsi organ reproduksi. Bila penurunan ini dibiarkan tanpa diimbangi gaya hidup sehat, tubuh mulai memberi sinyal, yaitu mudah lelah, otot melemah, berat badan naik, dan gairah menurun. Namun yang sering saya temukan di ruang praktik adalah banyak pria justru mengabaikan sinyal itu. Mereka mengira hal tersebut hanya karena faktor usia atau kelelahan biasa. Padahal menurut Mayo Clinic, gangguan seperti penurunan aliran darah, resistensi insulin, stres kronis atau kurang tidur bisa mempercepat penurunan fungsi tubuh. Artinya, apa yang kita rasakan bukan sekadar karena umur, tapi karena kebiasaan kecil yang menumpuk bertahun-tahun. Saya pernah juga menangani Pak Rahman, 61 tahun, mantan supir truk. Ia mengira keluhannya karena sering duduk lama di perjalanan. Setelah pemeriksaan, ternyata tekanan darahnya tinggi dan kadar kolesterolnya melebihi batas normal. Sirkulasi darah ke seluruh tubuhnya, termasuk ke area vital, menjadi tidak optimal.
Ia sempat takut harus minum obat seumur hidup. Tapi setelah memahami penyebabnya dan mulai memperbaiki gaya hidupnya dengan jalan pagi, makan lebih banyak sayur dan mengurangi rokok, kondisi tubuhnya jauh membaik hanya dalam beberapa bulan. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan saya bahwa penurunan vitalitas bukanlah penyakit, melainkan pesan dari tubuh. Tubuh kita sedang berusaha memberitahu, tolong rawat aku lebih baik lagi. Dan kabar baiknya, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri, selama kita tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu hal yang sering saya jelaskan ke pasien adalah tentang sirkulasi darah. Menurut penelitian di Cleveland Clinic, aliran darah yang lancar adalah kunci utama kesehatan organ vital pria. Saat pembuluh darah elastis dan bersih, oksigen serta nutrisi bisa mengalir sempurna ke seluruh jaringan tubuh, termasuk ke organ reproduksi. Sebaliknya, bila pembuluh darah tersumbat oleh lemak atau kolesterol, tubuh akan kekurangan pasokan energi dan daya tahan menurun. Bapak-bapak yang saya hormati, saya tahu tidak mudah menerima perubahan pada tubuh. Tapi percayalah, usia bukanlah akhir dari kekuatan. Banyak pria di atas 60 tahun yang tetap aktif, berolahraga rutin, bahkan memiliki stamina lebih baik dibanding mereka yang lebih muda. Bedanya, mereka mendengar tubuhnya. Mereka peka terhadap sinyal-sinyal kecil lalu bertindak sebelum terlambat. Dalam dunia medis, kami menyebut konsep ini sebagai preventive medicine, menjaga agar penyakit tidak sempat muncul. Itu berarti memperhatikan hal-hal sederhana. Makan dengan gizi seimbang, cukup tidur, rutin bergerak, dan mengelola stres. Karena seperti yang dikatakan World Health Organization atau WHO, lebih dari 70% penyakit kronis di usia lanjut sebenarnya bisa dicegah hanya dengan perubahan gaya hidup sehat. Pak Hasan, yang saya ceritakan di awal tadi, akhirnya sadar hal itu. Ia mulai jalan pagi setiap hari, mengganti kopi malam dengan air putih hangat, dan memperbanyak buah dan sayur. 3 bulan kemudian, wajahnya lebih segar, tubuhnya lebih ringan, dan ia berkata dengan senyum lebar, "Ternyata yang saya butuhkan bukan obat, Dok, tapi niat untuk kembali hidup sehat." Cerita Pak Hasan adalah bukti bahwa vitalitas pria bukan sekedar urusan tenaga, tapi cerminan keseimbangan tubuh dan pikiran. Dan di bab-bab selanjutnya, saya akan tunjukkan langkah-langkah sederhana yang bisa Bapak lakukan di rumah tanpa harus ke dokter, tanpa biaya mahal, untuk menjaga tubuh tetap bugar dan percaya diri di usia emas. Setelah saya menjelaskan semua hasil pemeriksaan Pak Hasan, saya bertanya dengan lembut, "Pak, kapan terakhir kali Bapak benar-benar bergerak? Bukan hanya jalan ke dapur atau ke teras rumah?" Ia tertawa kecil lalu menjawab, "Wah, mungkin dulu waktu masih kerja, Dok. Sekarang sih palingnya jalan dari kamar ke depan TV." Jawaban itu membuat saya tersenyum, karena begitulah kebanyakan pasien saya. Mereka berpikir aktivitas ringan sehari-hari sudah cukup. Padahal, tubuh manusia diciptakan untuk bergerak, bukan hanya berpindah tempat. Menurut penelitian dari Harvard Health Publishing, aktivitas fisik yang teratur tidak hanya menjaga berat badan dan jantung, tetapi juga meningkatkan kadar hormon testosteron alami, memperlancar sirkulasi darah, dan memperbaiki mood secara keseluruhan. Dalam konteks kesehatan pria, pergerakan yang rutin bisa memperkuat otot dasar panggul, melancarkan aliran darah ke organ vital, dan membantu fungsi hormon tetap stabil. Saya selalu bilang ke pasien saya, olahraga bukan soal seberapa lama, tapi seberapa rutin. Mari, saya ceritakan kisah lain. Kali ini dari Pak Rahman, pasien yang sempat saya singgung di bab sebelumnya. Setelah kami ubah pola makannya, saya juga menyarankan ia untuk mulai senam Kegel pria, yaitu latihan sederhana untuk memperkuat otot di sekitar pangkal kemih dan perineum. Latihan ini sering direkomendasikan oleh Cleveland Clinic sebagai salah satu cara alami menjaga kesehatan organ reproduksi. Caranya mudah,
tahan otot seperti ketika menahan kencing selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10-15 kali, 2 kali sehari. Tidak butuh alat, tidak butuh tempat khusus. Bisa dilakukan sambil duduk menonton TV atau sebelum tidur. Awalnya Pak Rahman merasa aneh, tapi setelah 2 minggu, ia mulai merasa lebih segar, buang air kecil lebih lancar, dan bahkan tidurnya lebih nyenyak. Saya nggak nyangka latihan sesederhana itu efeknya besar, Dok, katanya sambil tertawa. Selain Kegel, latihan lain yang sangat saya sarankan adalah jalan kaki minimal 30 menit setiap hari. Menurut Johns Hopkins Medicine, berjalan adalah olahraga paling mudah namun paling efektif untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. 2 hal yang sangat berhubungan dengan vitalitas pria. Saat jantung memompa lebih kuat, oksigen tersebar ke seluruh tubuh, termasuk ke organ reproduksi. Pembuluh darah yang sehat berarti fungsi organ juga terjaga. Dan jangan lupa latihan peregangan serta pernafasan dalam. Banyak pria tidak sadar bahwa stres kronis bisa membuat otot panggul menegang, yang akhirnya menghambat sirkulasi darah. Latihan pernafasan dalam, menarik nafas perlahan, menahan 3 detik, lalu menghembuskan pelan, terbukti membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol berdasarkan penelitian dari National Center for Biotechnology Information atau NCBI. Dengan kata lain, olahraga ringan bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan pikiran. Saya pernah pula menangani pasien bernama Pak Taufik, 63 tahun, yang datang dengan keluhan cepat lelah dan sering cemas. Setelah evaluasi, ternyata bukan hanya kurang olahraga, tapi juga jarang mendapat sinar matahari pagi. Saya sarankan ia mulai rutinitas sederhana. Bangun lebih pagi, jalan kaki 20-30 menit, mengambil nafas panjang setiap 10 langkah, lalu duduk sejenak di taman sambil minum air putih. Sebulan kemudian, Pak Taufik datang dengan wajah cerah. Ia bilang, rasanya seperti punya tenaga baru, Dok. Saya tidur lebih nyenyak dan pagi hari terasa lebih segar. Yang ia lakukan sederhana, tapi hasilnya nyata. Dalam dunia medis, kami sering mengatakan bahwa olahraga adalah obat paling murah dengan efek paling besar. Sebuah studi dari British Journal of Sports Medicine bahkan menemukan bahwa pria berusia di atas 50 tahun yang rutin berolahraga memiliki resiko lebih rendah terhadap gangguan metabolik, tekanan darah tinggi, dan penurunan fungsi hormon. Menariknya, olahraga yang dimaksud tidak harus berat. Jalan, bersepeda santai, atau bahkan berkebun sudah cukup, asalkan dilakukan dengan konsisten. Bapak-bapak mungkin sering berpikir, saya sudah tua, percuma mulai olahraga. Padahal justru sebaliknya, tubuh memiliki kemampuan menyesuaikan diri di usia berapapun. Kuncinya bukan pada kecepatan atau kekuatan, tapi pada niat untuk bergerak dan menjaga rutinitas. Saya selalu menekankan, mulailah dari yang ringan dan menyenangkan. Misalnya, jalan kaki pagi sambil dengarkan musik, menyapu halaman dengan ritme pernapasan teratur, naik turun tangga pelan-pelan setiap hari, atau senam ringan di depan TV bersama pasangan. Dengan begitu, olahraga tidak terasa sebagai beban, tapi bagian dari gaya hidup yang menyenangkan. Dan yang paling penting, jangan lupa melakukan pendinginan dan peregangan ringan setelahnya. Ini akan membantu sirkulasi darah tetap lancar, mencegah cedera, dan membuat tubuh terasa lebih ringan.
Bapak-bapak, saya paham bahwa di usia 50-an ke atas, semangat kadang naik turun. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk hari esok. Ketika tubuh kita bergerak, bukan hanya otot yang aktif, jantung, paru, hormon, dan pikiran pun ikut hidup kembali. Seperti yang dialami Pak Hasan dan Pak Rahman, perubahan tidak datang dalam sehari, tapi mereka memulainya dari hal yang sederhana. Dan perlahan tubuh mereka menjawab dengan keajaiban kecil setiap pagi. Nafas lebih lega, tidur lebih tenang, dan rasa percaya diri yang kembali tumbuh. Karena sejatinya, vitalitas pria tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang semangat hidup yang terus menyala. Dan langkah pertama menuju ke sana adalah gerakan kecil hari ini. Suatu pagi, Pak Hasan datang lagi ke klinik saya dengan semangat baru. Kali ini, wajahnya tampak lebih cerah. Ia bercerita, "Dok, saya sudah rutin jalan pagi. Badan rasanya enak, tapi kok berat badan masih belum turun ya?" Saya tersenyum dan bertanya balik, "Kalau sarapan, biasanya makan apa, Pak?" Ia menjawab sambil tertawa, "Ya, biasa, Dok. Nasi uduk, gorengan 2, sama kopi manis. Namanya juga sarapan nikmat." Dari situ saya tahu, olahraga saja belum cukup. Tanpa pola makan yang benar, tubuh kita seperti mesin bagus, tapi diisi bahan bakar yang salah. Menurut Harvard Health Publishing, makanan berperan langsung terhadap kadar energi, hormon, dan kesehatan pembuluh darah. 3 hal yang menentukan vitalitas pria. Sayangnya, banyak pria lansia masih berpikir bahwa makan banyak berarti sehat. Padahal yang penting bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Mari kita mulai dari konsep sederhana. Makanan adalah sinyal bagi tubuh. Ketika kita makan makanan bernutrisi tinggi seperti sayur, buah, biji-bijian, dan protein baik, tubuh menerima pesan, "Aku siap bekerja." Tapi ketika kita terlalu sering makan gorengan, daging olahan, dan gula berlebihan, tubuh justru menerima sinyal stres, peradangan meningkat, dan hormon penting mulai menurun. Saya ingat seorang pasien saya, Pak Darto, usia 60 tahun. Ia sering merasa lesu dan mengeluh kolesterol tinggi. Setelah saya tanya pola makannya, ternyata setiap hari ia sarapan nasi putih dengan telur ceplok berminyak, makan siang gorengan, dan malamnya mie instan. Saya tidak melarang semua itu sekaligus, karena perubahan mendadak sering gagal. Saya minta ia mulai pelan-pelan, mengganti gorengan dengan telur rebus atau alpukat, menambah sayur hijau di setiap piring, mengganti kopi manis dengan air hangat lemon di pagi hari. 3 minggu kemudian, ia datang lagi dengan senyum lebar. "Saya tidak hanya merasa lebih enteng, Dok, tapi juga tidur lebih nyenyak dan pagi terasa segar," katanya. Menurut Mayo Clinic, makanan yang kaya antioksidan dan lemak sehat membantu memperlancar aliran darah serta mendukung produksi hormon testosteron alami. Beberapa contoh makanan yang terbukti bermanfaat untuk vitalitas pria antara lain telur dan ikan laut seperti salmon atau sarden, kaya akan protein dan asam lemak omega 3, membantu menjaga jantung dan hormon pria. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kangkung, mengandung magnesium dan nitrat alami yang membantu memperlebar pembuluh darah. Buah beri dan delima, kaya antioksidan yang membantu memperlancar sirkulasi darah dan melindungi sel dari penuaan dini. Kacang almond, biji labu, dan kacang mete mengandung zinc dan vitamin E, 2 nutrisi penting untuk kesehatan hormon dan sistem reproduksi pria. Buah alpukat dan minyak zaitun, sumber lemak baik
yang mendukung keseimbangan hormon testosteron. Sebaliknya, WHO menegaskan bahwa konsumsi berlebihan gula, garam, dan lemak jenuh dari makanan olahan meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Dua hal yang sangat mempengaruhi fungsi vital pria di usia lanjut. Penelitian dari Cleveland Clinic juga menunjukkan bahwa pria dengan kadar gula darah tinggi cenderung mengalami penurunan hormon testosteron lebih cepat dibanding mereka yang menjaga pola makan seimbang. Jadi, bapak-bapak, apa yang bapak makan hari ini adalah investasi untuk tubuh bapak bulan depan. Saya sering menggunakan analogi sederhana kepada pasien. Bayangkan tubuh seperti mobil klasik yang masih kuat, tapi butuh bahan bakar berkualitas. Kalau diisi bensin murahan, mesinnya cepat panas dan performanya menurun. Tapi kalau dirawat dengan baik, diberi oli tepat, dibersihkan secara rutin, mesin itu bisa melaju jauh lebih lama. Hal yang sama berlaku pada tubuh kita. Bukan berarti Bapak harus diet ketat atau makan makanan mahal. Yang penting adalah seimbang dan konsisten. Misalnya mengganti nasi putih dengan nasi merah atau singkong rebus sesekali. Menambah 1 porsi buah setiap hari. Mengurangi minuman manis dan memperbanyak air putih. Kedengarannya sepele, tapi perubahan kecil seperti ini bisa menurunkan kadar kolesterol, memperbaiki tekanan darah dan menjaga hormon tetap stabil. Ada satu hal lagi yang sering saya tekankan, makan dengan sadar. Artinya tidak terburu-buru, tidak sambil menonton TV, dan menikmati setiap suapan dengan tenang. Menurut Harvard Mind Body Institute, makan dengan tenang membantu pencernaan bekerja lebih baik dan memberi sinyal kenyang ke otak dengan tepat, sehingga kita tidak makan berlebihan. Selain itu, ketika makan dengan tenang, hormon stres seperti kortisol ikut turun, dan itu berpengaruh langsung terhadap keseimbangan hormon pria. Saya masih ingat pesan Pak Hasan setelah beberapa bulan menjalani pola makan baru. Dok, saya tidak merasa sedang diet. Saya cuma belajar menghargai tubuh saya lewat apa yang saya makan. Kalimat itu sangat membekas di hati saya, karena sebenarnya itulah inti dari kesehatan sejati. Bukan menahan diri, tapi memahami apa yang tubuh kita butuhkan. Dan mulai hari itu juga, setiap kali saya bertemu pasien baru, saya selalu berkata, jangan pikir makanan sehat itu hambar dan membosankan. Justru dari piring sederhana yang penuh warna, sayur hijau, buah segar, kacang, dan ikan, tubuh Bapak sedang menerima hadiah terbaik setiap harinya. Karena pada akhirnya menjaga vitalitas bukan soal kejantanan semata, tapi soal bagaimana kita memberi energi hidup bagi tubuh yang sudah setia menemani puluhan tahun. Dan itulah kenapa saya selalu mengatakan, makan bukan untuk kenyang, tapi untuk hidup sehat dan berenergi. Beberapa waktu lalu, saya bertemu lagi dengan Pak Hasan. Wajahnya tampak lebih segar, tubuhnya lebih bugar. Tapi ada satu hal yang masih ia keluhkan. Dok, saya sudah makan sehat dan rutin olahraga, tapi kok kadang masih merasa capek ya? Saya tersenyum dan bertanya, tidurnya gimana Pak? Ia menghela napas. Nah itu dia dok, susah tidur. Kepala sering penuh pikiran. Kalau sudah begini, badan terasa nggak karuan. Kisah Pak Hasan sangat umum di usia 50 tahun ke atas. Banyak pria yang menjaga makan dan rajin olahraga, tapi lupa bahwa tidur dan ketenangan pikiran adalah fondasi dari semua proses pemulihan tubuh. Menurut Harvard Medical School, saat kita tidur, tubuh melakukan perbaikan besar-besaran, memperbaiki jaringan otot, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat sistem kekebalan. Di malam hari pula, hormon testosteron alami diproduksi dalam jumlah paling tinggi, biasanya antara pukul 2 malam sampai 6 pagi. Artinya, kurang tidur berarti menghambat tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Penelitian dari Mayo Clinic menemukan bahwa pria yang tidur kurang dari 5 jam per malam
memiliki kadar testosteron hingga 10-15% lebih rendah dibanding mereka yang tidur cukup. Tak hanya itu, kurang tidur kronis dapat meningkatkan kadar hormon stres kortisol yang menekan sistem hormon dan memperburuk kesehatan jantung. Saya sering menjelaskan begini kepada pasien. Tubuh itu seperti ponsel, Pak. Kalau tidak pernah diisi ulang, performanya makin lama makin menurun, meski mesinnya bagus. Sayangnya, banyak pria tidak menyadari pentingnya quality sleep. Mereka berpikir yang penting mata terkejam. Padahal tidur yang berkualitas bukan hanya soal durasi, tapi juga soal kedalaman tidur dan kestabilan pola istirahat. Menurut Sleep Foundation, ada 3 hal penting untuk meningkatkan kualitas tidur. Konsistensi waktu tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari membantu jam biologis tubuh tetap seimbang, menghindari kafein dan gadget sebelum tidur, sinar biru dari layar ponsel mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur rasa kantuk. Ciptakan suasana kamar tenang dan sejuk. Suhu ideal untuk tidur berkisar antara 18 sampai 22 derajat Celcius dengan pencahayaan redup. Saya punya pasien lain, Pak Budi, 59 tahun. Beliau dulu pengusaha yang sibuk. Waktu tidur tidak menentu, makan larut malam, dan sering begadang memikirkan pekerjaan. Akibatnya, ia mengalami tekanan darah tinggi dan mudah marah. Saya minta ia melakukan perubahan kecil. Berhenti menggunakan ponsel 1 jam sebelum tidur, mendengarkan musik relaksasi, dan mencoba teknik pernapasan sederhana. Menarik napas dalam 4 detik, menahan 4 detik, lalu menghembuskan 6 detik. 2 minggu kemudian, ia berkata, "Dok, saya baru sadar nikmatnya tidur. Bangun pagi rasanya kayak hidup kembali." Latihan pernapasan dan relaksasi seperti ini telah dibuktikan oleh penelitian di Cleveland Clinic sebagai salah satu cara paling efektif menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan kadar hormon stres. Ketika stres berkurang, tubuh memproduksi lebih banyak endorfin, hormon bahagia alami yang membuat otot rileks dan meningkatkan rasa nyaman secara keseluruhan. Bapak-bapak, banyak yang tidak sadar bahwa pikiran yang tenang bisa memperkuat tubuh. Ketika kita terlalu banyak menahan stres, pembuluh darah menjadi tegang, aliran darah terganggu, dan metabolisme melambat. Itu sebabnya banyak pria yang merasa lesu tanpa sebab. Padahal, akar masalahnya adalah stres yang menumpuk dan kurang tidur. Sebuah studi dari American Journal of Men's Health menunjukkan bahwa manajemen stres dan tidur cukup berkontribusi langsung terhadap fungsi hormon, kualitas hidup, dan daya tahan pria usia 50+. Mereka yang tidur 7-8 jam per malam memiliki keseimbangan hormon lebih baik, tekanan darah stabil, dan tingkat energi lebih tinggi dibanding mereka yang sering begadang. Nah, bagaimana cara sederhana menjaga ketenangan pikiran di usia emas? Luangkan 10-15 menit setiap hari untuk me time. Duduk tenang, tarik napas dalam, dan biarkan pikiran beristirahat. Coba meditasi ringan atau zikir pelan sebelum tidur untuk menenangkan hati. Hindari membawa beban pikiran ke tempat tidur. Tulis di catatan kecil hal-hal yang perlu diselesaikan besok. Perbanyak bersyukur, karena rasa syukur menurunkan hormon stres dan meningkatkan imunitas seperti dijelaskan oleh Johns Hopkins Medicine. Saya masih ingat Pak Hasan di kunjungan terakhirnya. Ia sudah menerapkan semua hal itu. Tidur teratur, makan sehat, olahraga rutin. Dengan senyum tenang, ia berkata, "Saya baru sadar, Dok, ternyata kunci vitalitas itu bukan cuma dari tubuh, tapi juga dari pikiran yang tenang." Kalimat itu membuat saya tersenyum lebar.
Karena memang benar, tubuh dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Ketika pikiran tenang, hormon seimbang. Ketika tidur cukup, aliran darah lancar. Dan ketika tubuh mendapat istirahat yang layak, semangat hidup kembali tumbuh. Jadi bapak-bapak, mulai malam ini, cobalah hadiahkan diri sendiri sesuatu yang sederhana namun sangat berharga. Tidur yang nyenyak dan hati yang damai. Karena seperti pepatah medis, tidur yang baik bukan tanda kemalasan, tapi tanda tubuh sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Dan di usia berapapun, selama kita mau memperbaiki cara hidup, tidur, pikiran, dan kebiasaan, tubuh kita selalu punya cara untuk pulih dan kembali kuat. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi 3 langkah sederhana untuk menjaga kesehatan MR tanpa harus ke dokter. Ingat ya, tubuh kita adalah mesin yang luar biasa. Asal dirawat dengan benar, ia bisa memulihkan dirinya sendiri. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman supaya semakin banyak orang yang tahu cara alami menjaga kesehatan pria. Karena saya percaya, sehat itu bukan tentang umur panjang saja, tapi tentang menikmati hidup dengan kualitas yang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan tips sehat lainnya dari saya, Dr. Indri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga semangat serta kesehatan. Salam sehat abadi.